bilang kan kadang-kadang kan menonton YouTube itu atau menonton channelnya Kang Dimdel itu boleh aja hanya sekedar menonton hiburan. Ada orang yang menonton dengan hati gitu. Iya. Yang kena di hati yang mana? Yang kena di hati itu nanti Siapa tahu nih ya. Kita kan bukannya Iya. lain kan, siapa tahu Kang Dia ini pengen ngetes juga. Dia tonton video nih. Boleh juga dites dulu itu jamunya itu. Jamunya Ya boleh kan? dites nggak? boleh. Ya, selamat datang di channel Satrio Bushido Library. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu kita kali ini adalah khusus kita datangkan, yaitu Kang Aang Suryana. Suryana. Iya. Gimana, Kang Aang, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Tapi tadi kesini setelah kerja. Iya, setelah kerja. Kebetulan hari ini jadwalnya kerja kan karena WFH masih Masih berlaku. masih berlaku. Oke. Berapa dalam seminggu berapa kali masuk? 1 minggu itu kita 3 sampai 4 hari. 3 atau 4 hari. WFH? Masuknya. Masuknya. Berarti WFH-nya 2 hari, 2 hari. kadang-kadang 2 hari. 2 hari sampai. Berarti seminggu itu berganti-gantian ya, WFO, Betul, WFH gitu betul, ya. ganti-ganti. Oh, iya betul. Saya kira sudah nggak ada lagi kan semenjak PPKM sudah mulai menurun. Kalau dilihat di jalan sih memang ramainya sudah Seperti biasa, kan? seperti Seperti biasa. biasa. Cuma memang karena peraturan mungkin ya kita juga harus mentaati itu. Jadi ya WFH di kantor-kantor masih diberlakukan. Iya. Selain kerja, Kang Aang, ini aktivitas lainnya apa? Aktivitas saya apa ya? Ya belajar jadi terapis mungkin ya. Terapis dalam arti apa? Mau nolong orang tapi menolong orang dengan cara yang saya bisa gitu. Iya. Dengan cara yang saya bisa, karena pada waktu itu saya ngeliat orang sakit, Iya. terus kondisinya butuh pertolongan. Ya kalau dengan materi tentunya pada saat itu kita nggak bisa, apa sih yang kira-kira bisa saya buat bisa tolong dia gitu. Jadi ya dari situ ya saya belajar lah pelan-pelan, ya ngelihat saudara, ngelihat teman-teman gitu kan. Dia belajar, ada literasinya juga, buku-buku, pelan-pelan saya ya untuk ini aja sih. Seperti orang misalkan masuk angin atau misalkan dia perlu untuk kebugaran badannya gitu. Itu aja. Dan refleksi mungkin ya. Iya, refleksi ya. Refleksi kan. Tapi secara spesifik nggak pernah bekerja misalkan di satu tempat pekerjaan refleksi gitu. Belum atau belum pernah. Masih hanya untuk belum itu yang saya pernah gabung di Gomasas. Oh, Gomasas. Gomasas Oke. ada sekitar 2 tahun saya gabung, kemudian pandemi dia ditutup kan tuh Gomasas. Oh, iya. Nah, 1 tahun pandemi, kemudian hadirlah seperti Maxim yang lain-lain gitu kan. Nah, saya ikut gabung di situ dan sekarang juga masih gabung di situ, tapi belum ini apa sih? Belum terlalu fokus karena juga saya masih kerja kan. Iya, Jadi iya. sepulang kerja, misalkan jam kerja tuh jam 5 misalkan ya, jam 5. Ya itu saya mulai buka orderan aplikasi. Ada yang bunyi, udah saya kejar. Ada nggak pengalaman misalkan yang lucu atau Iya. sedih dalam menjalani profesi Customer yang dipijit yang ini gimana gitu. gitu. Kalau pengalaman itu ya mungkin ada ya. Jadi kalau misalkan saya itu pernah dapat di daerah Mampang, kebetulan di salah satu hotel daerah Mampang ya. Saya ketemu, ya udah naik aja ke atas. Itu mohon maaf ya, Iya. itu orangnya mungkin orang timur ya. Ya. Orang timur, saya bilang aduh, saya udah tahu lah kalau orang timur tuh pasti badannya kayak batu bang. Nggak kekal Oh, gitu lah. Iya kayak batu kan. Saya coba gitu kan, coba pijat. Tapi kalau saya udah dapat di uratnya, dia bergerak begitu, Iya, udah dapat itu artinya dapat. Dapat dia nggak, kita kan tetap ngobrol tuh sama dia tuh, cuma nggak cerita saya dari sini, enggak gitu kan. Udah saya badannya keras banget, saya bilang jenggotnya segini Ah. tapi rambutnya dikuncir. Oh iya.
saya bilang, karena bagian badan kan dibuka itu kan di sininya tato Densus 88 bang. Densus 88. Waduh, saya bilang kayak gitu. Oh bapak nih kebanyakan megang apa nih, apa manggul-manggul senjata. Saya bilang iya nih, apa bahu sebelah kanan saya agak kencang dan agak sakit kalau digerakin. Udah saya lemasin aja. Udah ya pengalaman nih, ada salah satu. Jadi kalau saya ketemu orang yang besar udah gitu terus badannya keras, ya ekstra kan tenaga itu. Yang biasanya kita cuman power kita sekian persen, ini harus lebih. Itu aja ya pengalamannya, ada suka dukanya juga ya. Kadang orang-orang udah pada tidur kita masih kelihatan. dengan box di belakang gitu ya. Kalau saya paling cuman ini aja sih, apa sih? Ransel kecil. Matras. Oke. Matras sama ya minyak yang kita bawa lah, itu aja. Tapi memang drastis setelah pandemi itu memang langsung ditutup ya, nggak? Kalau gue masih ditutup, nggak ada toleransi ya? Nggak ada karena untuk menyelamatkan Gojek katanya. Iya sih, iya sih dan customernya juga kan pasti wanti-wanti juga kan. Pasti kalau sudah terapisnya itu nggak mungkin hanya satu orang ya temui kan, paling ya setidaknya 2-3 orang customer pasti dia temui kan, dan itu mereka tidak ada jaminan. Melanggar prokes dan macam-macam. Karena persentuhan langsung kan. Iya. Ya pada saat itu saya sih, kalau memang ada juga beberapa yang minta order ke saya, cuma kan saya ngerinya pada saat saya melakukan pemijatan ada apa sih, penggerbekan atau kayak gimana. Pada saat itu kan lagi kenceng-kenceng ya, saya takut juga kan. Betul. Makanya jangan gara-gara dikit ya. Iya, gara-gara dikit malah diangkut lagi kan, repot lagi gitu. Ya itu aja sih kalau pengalaman ya, cuma ya awalnya ya, kalau tetangga tapi saya terus kan di rumah justru saya nggak itu bang, ada pengalaman juga tuh di rumah. Ya nggak tau lah, saya tuh punya perasaan kalau ngelihat orang sakit itu rasanya pengen ngebantu, cuma dengan cara kayak gimana, cuma kan saya bisanya cuma itu ya kan. Ada waktu itu bapak-bapak dia kalau kata dokter itu ginjalnya bermasalah sama dia punya penyakit jantung, dia badannya kan agak besar gitu kan, nggak bisa bangun, kemudian kondisinya juga. Saya bilang, bapak kenapa ini sakit, apa ada indikasi penyakit jantung sama ginjal? Bapak kalau mau saya pijit mau nggak? Itu kebetulan dekat rumah kan. Emang kamu bisa? Dia bilang kayak gitu kan. Emang kamu bisa? Ya saya bisa. Saya bilang kalau bapak mau ya udah tuh saya coba kan sekali saya pijat, saya tanya, bapak gimana? Alhamdulillah semalam bisa bangun, dia bilang. Tadi kan di tempat tidur aja kan, terus buang air kecilnya gimana, udah lancar gitu kan. 2 kali lah saya pijat tuh ya, walaupun secara medis saya kan nggak bisa deteksi untuk medis dia, saya yang penting bagaimana dia mengurangi apa ya, orang sakit itu kan nggak nyaman ya, nggak bisa aktivitas. Nah saya kurangin itu aja supaya dia bisa nyaman lah, dia bisa ke kamar kecil sendiri gitu kan. Udah kan, ini pengalaman lagi. Jadi saya bilang kadang-kadang orang itu mau berbuat baik belum tentu orang nilai baik. Iya. Ada tetangga saya yang ngelihat saya pada saat itu mijat, itu nyamperin saya, kalau punya kebisaan itu jangan suka ditongol-tongolin di kampung ini, dia bilang kayak gitu. Itu bang, itu saya bilang yang nongolin kebisaan siapa, saya terus untuk nolong. Dan karena itu yang saya bisa tolong cuma cara seperti itu, dengan materi saya kan terbatas ya, seperti itu. Ya namanya manusia, ada suka, wallahu alam ini bang ya kan, ini wallahu alam ya kan. Kecuali kalau kita misalkan itu di satu perempuan itu kita ngerasa diri kita jadi orang sakti, jadi apa. Kalau hal-hal seperti itu kan orang bisa mijat itu kan halnya. Salah. Cuman itu kadang-kadang itu yang rusak di di lingkungan sosial kita sekarang. Kecurigaan, kemudian terus menilai seseorang itu buruk, itu kan yang rusak sekarang. Memang banyak faktor penyebabnya itu kan, termasuk perubahan pola komunikasi, terus perubahan pola-pola tempat tinggal yang mulai menumpuk orang. Kalau kayak tinggal di kampung saja awalnya kan orang ya biasa aja berbicara dengan karena memang masyarakat heterogen, jadi cara pikirnya udah beda-beda.
Maka kemarin juga kan waktu di Purwakarta itu menarik diskusi kami kemarin itu. Bagaimana budaya sekarang juga ya benteng terakhir kehidupan bernegara kita itu ya kekayaan budaya kita ini. Kalau sudah masuk budaya barat, kemudian masuk perubahan-perubahan pola pikir, kemudian masuk perubahan-perubahan pola komunikasi seperti itu tadi, masuk hal-hal yang saling mencurigai satu yang lain, ya kita sebagai bangsa rapuh. Itu menarik menurut saya diskusi itu kemarin. Makanya sudahlah. Mulai sekarang kita mulailah diskusi-diskusi yang sifatnya ringan-ringan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari gitu. Itu apa ya? Kalau saya sih gitu berpikir. Dan Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok yang bisa dibilang. Tapi sebentar dulu. Iya. Kang Surayana tahu nggak Kang Deddy Mulyadi? Oh iya. Kalau bicara Kang Deddy Mulyadi sudah lama ya. Oh, berarti kami yang baru ya. Itu saya kenal Bang Juson sama Kang Iqbal ini baru sekarang. Iya benar. Coba apa yang Abang ketahui lah tentang Jadi kalau dari waktu beliau itu menjabat bupati pertama itu kan. Kemudian kebijakan beliau yang menata kotanya itu supaya rapi lah, ya kan, dengan cara beliau dan mengedepankan kalau bahasanya kearifan lokal ya, kearifan lokal. Sampai dibilang Purwakarta kok kayak Bali. Pada waktu itu saya baru dengar aja kan. Emang Abang tinggal di mana? Saya di Depok saya. Oh, Depok. Tapi tetap Jawa Barat. Tetap Jawa Barat. Kebetulan ada acara keluarga di daerah Ciater kan, kebetulan lewat Purwakarta tuh. Oh iya. Saya bilang ini apa jeleknya itu kan kalau memang ditata seperti ini gitu kan, justru kita malah apa ya, terbawa ke alam suasana Indonesia banget ya kan. Sunda banget gitu kan, Sunda banget gitu kan. Apa yang salah, saya bilang. Kok sampai beliau di demo segala macam itu kan. Cuma ya itulah ya, beliau itu kan tetap dihadapi dengan cara yang baik gitu kan. Biar aja kalau memang ada yang tidak setuju, sudah apa beliau bilang kan wajar itu kan. Cuma memang kita kan harus menata kota Purwakarta itu supaya baik ya. Itu aja. Kalau memang dia dengan bukti sih Kang Deddy itu kalau melakukan sesuatu apa ya, dia tuh nggak pernah cuman omong teori begini, enggak, dia buktiin, dia yang ngelakuin sendiri ya kan, dia yang menjalani sendiri. Jadi siapapun yang dihadapi pasti dia tetap solusi selalu ada ya. Ada pemecahan gitu. Sampai kasus kemarin itu kan yang dia nengahin apa? Yang ibu-ibu masalah tembok gitu loh. Oh iya betul. Itu kan kalau kita pikir itu maaf ya, itu urusan remeh-temeh ya. Ya, tapi di sisi lain kira-kira ada nggak yang seperti beliau sampai kayak begitu ya kan, yang tadinya orang itu kalau orang tadinya bermusuhan terus dibikin jadi baikan, itu pahalanya besar loh Bang, menurut saya ya. Itu pahalanya besar banget. Ya kita membuat bikin orang itu jadi bersaudara kembali gitu kan, itu kan untuk contoh yang lain juga. Seperti ya banyak lah kalau saya lihat di video-video beliau itu, jadi dia selalu melakukan kebaikan itu tulus. Kemudian ya kalau pencitraan kelihatan Bang. Kalau pencitraan kelihatan. Sebenarnya dari momentum aja bisa dilihat ya. Kalau orang pencitraan itu kan kelihatan, misalkan menjelang pemilu atau setahun. Dan konsisten loh. Konsisten dari sejak dulu tuh konsisten banget. Jadi tapi ini Kang Deddy bukan pencitraan ya? Bukan, saya bilang bukan pencitraan. Makanya kalau yang pencitraan itu kan apa ya? Bahasanya tuh anget-anget apa? Itulah. Setelah selesai ya sudah, tapi ini udah berapa tahun begitu terus konsisten itu kan. ya. Iya, konsisten. Berani orang jarang ya berani. Pertama mau ya kan, mau nggak melakukan seperti itu, terus berani nggak ya kan. Kalau udah mau nih kita melakukan itu, tapi kalau nggak berani dia nggak akan bisa juga. Tapi Kang Deddy itu punya itu semua.
Iya sih, yang menarik itu ya di situnya gitu. Iya. Kan sebenarnya kalau dari sisi ekonomi, jabatan, ya mapan dia ngapain dia sampai Iya. harus begitu-begitu sandal jepit harus Iya. masuk ke kampung-kampung gitu ya. Iya. Ngapain gitu. Tapi ya itulah nilai yang plus di dirinya Kang Deddy Mulyadi dibanding oleh politisi-politisi yang lain. Kalau menurut saya kayak gitu, Kang. Jadi kalau misalkan dibilang tadi Kang menjamin bahwa saya yakin ini bukan pencitraan, ya sama persis dengan kita. Makanya, Iya. tapi kan kalau 1-2 orang yang berbicara seperti itu, misalkan kan ya orang nganggap itu kan cuma pandanganmu doang. Makanya Iya. sebanyak mungkin orang memang harus diajak untuk, kalaupun misalkan dia tidak menyatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi A, B, C, tapi lihat dulu lah yang dikerjakannya gitu. Apa sih yang dilakukannya gitu. Hubungkan dengan apa yang atau adanya politis-politis sekarang gitu. Soal kemauan, keberanian, kemudian dia konsisten melakukan itu, menurut saya itu hal-hal seperti itu harus dibicarakan oleh banyak orang gitu loh. Harus diperbincangkan. Dengan perbincangan kan orang makin tahu gitu. Dan itulah yang dibutuhkan sama masyarakat kan. Iya. Masyarakat tuh butuh kayak begitu. Jadi nggak perlu sih banyakkan teori. Masyarakat yang dibutuhkan seperti itu. Iya. Jadi kalau Langsung aksi ada langsung. aksi langsung seperti itu dirasakan sama masyarakat ya kan, membutuhkan. Saya pernah lihat bukan wawancara ya, di Kick Andy itu beliau sama Kick Andy. Iya, itu, ada Kick Andy. waktu ada warga yang kesulitan untuk berobat ke rumah sakit karena dibilang kelas 3-nya itu habis gitu kan. Sampai beliau bilang ditelepon langsung direktur rumah sakitnya kalau memang nggak ada biaya APBD apa kalau kayak gitu, anggaran dari daerah itu rumah saya masih laku. Itu coba kalau orang-orang yang lain berani nggak ngomong seperti itu untuk apa ya? Ya kan bukannya anaknya dia, bukan saudaranya dia. Itu jadi ini tulus, benar-benar tulus kalau saya lihat. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, Kang, mengingat Kang Deddy, melihat Kang Deddy Mulyadi, apa yang tergambar atau kata apa yang tepat? Pemimpin, terus kebaikan, terus tulusan, berani. Ada 4 itu ya. Terus Kang, kalau dari pengamatan Kak Aang di video-videonya, mana yang paling ngena ke hati Kak? Yang kena di hati itu jenisnya lah. jadi ada orang yang beliau bantu dalam waktu yang sudah terlewat, ya kan. Kemudian orang itu bilang, dan pada saat itu ketemu sama Kang Deddy, ya kan, ketemu sama Kang Deddy, tapi dia kakek itu udah dia nggak tahu karena pakai masker kan. Dia ngobrol-ngobrol, saya pernah ketemu Kang Deddy dibantu uang sekian gitu, tukang tahu kan waktu itu. Kalau bisa sih saya mau ketemu lagi sama beliau. Orang itu kalau apalagi orang desa ya, kalau dia sudah punya rasa yang sama pimpinannya, dia akan ingat terus, dan dia pasti akan kapan nih saya akan bertemu lagi sama dia. Pada saat dibuka saya Kang Deddy dipeluk, nangis itu Bang, saya terus terang saya nangis. Saya terharu. Saya bilang ini jadi antara yang dibantu sama yang membantu itu udah satu hati. Udah satu hati. Jadi itu sih kalau ya belakangan beliau itu kan yang tambang itu. Betul. Kalau tambang ya lebih ke keberanian kalau kata saya. Iya, karena pasti yang punya tambang-tambang kayak gitu kan ya tahu sendirilah kita orang nggak mungkin yang bermain ilegal itu lawannya cukong ini lawannya. orang keras kan gitu istilahnya. Kalau nggak keras dia nggak mungkin berani bermain ilegal kan. Ya anulah, ya berdoa supaya Kang Deddy selalu sehat itu aja. Itu yang kadang-kadang kita khawatirkan, Kang. Kalau saya ya secara pribadi itu kadang-kadang yang kita khawatirkan, Kang Deddy Mulyadi ini kan manusia, artinya keterbatasannya pasti ada. Betul. Dari sisi tenaga, dari sisi fisik, kesehatan, ya kita berdoa aja semoga sehat-sehat terus biar ada orang yang menjadi panutan
di Republik ini bahwa pejabat publik itu harus seperti itu gitu loh. Iya. Nah, tapi kan kita nggak bisa pungkiri sepanjang berjalannya waktu bisa aja semua yang dia lakukan itu akan terlupakan oleh orang-orang seiring dia sudah tidak sanggup lagi melakukan itu. Iya. Nah makanya mestinya harus dimunculkan lebih banyak lagi Kang Deddy Mulyadi di seluruh daerah. Atau Kang Deddy Mulyadi ini harus betul-betul disupport oleh kekuatan atau orang-orang yang tulus juga seperti Kang Deddy. Iya, Seperti itu. Untuk membuat kayak gini nih. Ada beberapa video yang saya lihat tuh Kang ya. Dia pada saat datang berhenti. Nanti udah ditinggalin kerja lagi itu. Iya. Tambang-tambang itu, Iya. kan? Datang lagi dia berhenti, ya kan? Nah, ini sampai kapan dilakukan seperti itu? Maka kan dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, terutama ya dari pemerintah sendiri sebagai orang yang punya otoritas untuk mengawasi masyarakat apa yang dia lakukan kan. Otomatis ini harus ada kebijakan, menurut saya gitu. Harus ada aturan yang ketat mengatur bagaimana pengawasannya, bagaimana perizinannya, bagaimana pajaknya, bagaimana segala macamnya, dan ada orang yang memang atau pejabat negara atau petugas dari pemerintahan yang melakukan tugas pengawasan itu. Jadi bukan datang Kang Deddy Mulyadi berhenti, nanti udah nggak datang lagi dia main lagi kan. Jadi kayak kucing-kucingan aja. Kucing-kucingan aja jadinya. Dan Kang Deddy juga kan nggak mungkin mengawasi setiap saat. Nah itu dia, nggak mungkin dia sendiri itu aja yang diurusin kan. Banyak problem yang Padahal harapan kita bukan sebatas itu, kapasitas Kang Deddy. Apalagi tadi Kang Aang udah bilang bahwa satu kata untuk Kang Deddy salah satunya adalah pemimpin. Begitu. Kalau pemimpin menurut Kang Aang sendiri kira-kira harapannya dia kan sudah pernah memimpin sebelumnya Kang Aang, udah pernah jadi bupati gitu. Apakah perlu level yang paling yang dinaikkan lagi levelnya gitu? Gimana Kang Aang? Level yang paling tepat kalau bicara grade 1 2 3 gitu kan. Ini menurut saya ya. Tapi kalau memang nanti dari teman-teman ada yang lebih ya silahkan gitu kan. Jadi kalau beliau itu pernah menjadi bupati Purwakarta 2 periode gitu kan. Dan berhasil. Dan berhasil gitu. Kemarin itu sempat beliau calonkan jadi wakil gubernur ya. Kan. Saya memang dari awal sudah agak pesimis. Kenapa? Karena wakil ya. Karena wakil. Kenapa bukan beliau yang jadi gubernur ya kan? Jadi ya pada saatnya ya memang akhirnya seperti itu. Nah untuk yang tadi ditanyakan, kalau perlu ya kan. Tapi kalau untuk kapasitas yang sekarang Jawa Barat juga masih membutuhkan beliau juga. Jawa Barat jadi tata dulu. Kalau bicara tadi angka 1 2 3 4 gitu kan, jangan dari 1 langsung ke 4 ke 5 gitu. Kalau menurut saya itu Jawa Barat masih membutuhkan. Jawa Barat masih. Tapi kan sekarang kan ya termasuk dulu kan juga pemimpin yang bagus kan Ridwan Kamil baru 1 periode. Artinya gini, kenapa kalau memang Kang Emil ini memang sukses pekerjaannya 1 periode, kenapa nggak dia aja yang terus dulu di periode berikutnya gitu? Gimana ya? Artinya begini, kalau dilihat di survei-survei politik, ini Kang Emil ini termasuk salah satu yang diidolakan lah atau diprediksi lah salah satu bursa capres. Artinya kan orang mengukurnya itu berarti ada keberhasilan jadi masa lampau atau saat sekarang gitu. Nah, kalau berhasil di Jabar untuk menata Jabar, kenapa nggak dia dulu biar komplit dulu selesai. Dikasih 2 periode kasih 2 periode. Biar Kang Deddy kayak RI 1 gitu. Boleh nggak gitu? Ya boleh aja. Sah aja. Namanya harapan ya. Harapan. Namanya pemimpin, apa saya bilang Kang Deddy itu kan pemimpin, dan dia kayaknya udah bisa. Beliau bisa. Ya tentunya juga kan harus didukung dari elemen-elemen yang lain gitu kan. Jadi jangan tidak dia berjalan sendiri gitu kan, dia nggak selalu ngawasin sendiri. Sambil minum Kang. Santai. Oke. Ini airnya asli ini, cuman ini nggak ada mereknya deh. Mereknya aja kita buka. Nanti Konflin yang punya merek kan. Tapi kalau Kang tadi bawa jamunya Surya apa tadi? Sang Surya tadi udah kita taruh sini.
Minum minuman tradisional cek. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi rajin banget minum jamu Sang Surya. Jamu minuman tradisional ini yaitu komposisinya dari jahe, kencur, kunyit, air kelapa, yang manfaatnya sangat banyak banget guys untuk kesehatan tubuh, yaitu untuk melancarkan peredaran darah, meredakan sakit otot, dan memperkuat sistem imun. Jadi tubuhku gak gampang sakit nih. Di masa pandemi gini kita harus banyak banget nih minum minuman yang sehat seperti ini dari bahan-bahan yang alami dan herbal. Rasanya enak banget. Yang mau order bisa langsung ya WA Ang Surya, WA-nya yang di bawah. Teman yang nonton pengen minum jamu nih, hubungi aja di WhatsApp nih Kang Sang Surya gitu. Ternyata Kang Surya ini punya bisnis Home lain. industry. Iya. Punya home industry. Jamu alami. Jamu alami. Produksi sendiri kan? Produksi sendiri. Produksi sendiri. Namanya jamu Sang Surya. Jamu Sang Surya. Sang Surya. Nanti fotonya coba kita bikin, nanti kita minta fotonya. Seharusnya sih lebih afdolnya itu kalau dibawa di sini barangnya ya kan. Iya. Ya, enak. Jadi Ntar mudah-mudahan di podcast lain kita akan tampilin di sini. Siap. Pokoknya jamu yang beda dari jamu yang lain. Itu dia. Itu paling penting. Nah, itu makanya saya juga bedanya di mana saya belum tahu. Tapi kalau udah di sini nanti kita tes, oh beda ya. Gitu. Memang secara spesifik ada perbedaan kandungan. Ada kandungan dan tekstur rasa. Tekstur rasa itu beda. Jadi kalau ada yang bilang pakai asam ya, kita nggak pakai asam. Dari asamnya yang murni tadi dari air kelapa. Air kelapa ya. Jamunya ini komposisinya air kelapa. Air kelapa dan rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya. Iya. Tetap saya kasih gula aren ya, supaya semuanya bisa menikmati sampai Tapi anak di kecil. salah satu video pernah, coba nanti cari-cari deh Kang. Ada salah satu video waktu Kang Deddy Mulyadi ngunjungi orang sakit, kalau nggak salah. Iya. Dia bilang dia sudah nggak konsumsi obat sampai sekarang, obat kimia. Iya. Dia konsumsinya tuh obat herbal. atau obat jamu-jamuan tradisional lah gitu. Iya. Saya nggak tahu apakah ya yang seperti yang Kang itu juga kan, yang dia konsumsi. Siapa tahu kan ya, coba juga sesaat Obat-obat bencana ini. alternatif Ya kan? Alternatif. Ya dia bilang itu, saya ingat banget tuh. Saya sudah nggak konsumsi. Nanti saya kirim. Kalau nggak salah itu nenek itu atau ibu itu dia asam urat atau apa gitu keluhannya dalam video itu. Nanti saya cek kita cari videonya. Ya terusnya nanti saya kirimin obat ya, katanya. Bukan obat kimia, obat tradisional. Saya sudah sekian tahun tidak lagi mengkonsumsi obat kimia, katanya. Ya mungkin ya seperti yang Kang sampaikan itu, ramuan-ramuan begitu kan? Kalau dari saya, atau memang tradisi itu ada di itu juga di Jawa Barat, di Sunda. kalau tradisi pemakaian obat herbal itu memang di Jawa Barat itu memang kuat juga ya kan. Karena kadang-kadang tanaman liar di sekitar kita nggak tahu itu obat. Iya, itu obat. Jadi pernah waktu itu saya lihat nenek saya ke kebun itu kan, dia ngambil beberapa tangkai gitu yang saya pikir itu cuman buat makanan kambing atau apa gitu, dia buat obat. Seperti misalkan kita luka gitu kan, diambil. Kalau di tempat saya namanya daun babadotan. Babadotan itu cuma ditumbuk, cuma diolesin, itu lukanya lukanya itu cepat kering ya. Cepat kering. Obat-obat herbal itu banyak sebenarnya di alam sekitar kita lah. Cuma kadang-kadang ya kita orang sekarang itu udah pengennya praktis. Iya. Ya kan kalau herbal itu kan kalau di kota besar, terus yang kedua kan untuk mengakses apa itu barang-barang atau tumbuhan-tumbuhan yang masih segar begitu kan masih agak sulit. Kalau kota besar ya. Tapi kalau masih di daerah kemungkinannya ya masih. Iya. Ya paling kita harus persiapkan kayak tanaman-tanaman di rumah ya kan, tanaman herbal. Kalau pengobatan nenek moyang ya bahasanya ya kan, di sisi lain dari herbal, kemudian ya kita apa ya, berjemur itu udah nenek moyang kita udah sejak dulu. Berjemur ya kan, ke ladang kemana gitu kan. Cuma kan sekarang ya bahasanya aja, mohon maaf ya, kalau dulu kan bahasa Sunda itu kalau misalkan jalan tanpa alas kaki kan bahasanya napak. Terus lagi kalau orang Jawa itu bilangnya dlama. Tapi kalau bahasa sekarang apa? Grounding. Bahasa sekarang. Jadi tuh ini saya juga belum membuktikan secara ilmiah karena memang keterbatasan saya gitu kan. Konon bumi itu energinya
energinya tuh negatif. Nah, manusia ini energinya positif. Nah, pada saat kita menapakkan kaki tanpa alas, tanpa sepatu atau sendal, langsung ke tanah atau ke batu gitu, seperti positif negatif, kalau diadu kan pasti nyala. Nah, itu akan membuang sisa-sisa elektromagnetik yang tidak terpakai di dalam tubuh. Kalau kata orang Betawi nyeker lah ya. Nah, nyeker ya kan, nyeker itu kan gitu. Cuma kan sekarang kan kalau orang dulu kan, tapi kan apa kalau nggak salah Baduy masih begitu ya? Iya, orang itu kan Baduy kan dari zaman dulu masih make. Masih aku perhatikan kalau mereka datang tuh nggak ada pakai alas segala gitu. Makanya orang Baduy dagang sakit. Itu apa madu kadang-kadang kan bawa. Ya, Kang Aang terima kasih ya sudah datang ke studio kami. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dan juga sudah menyampaikan semacam harapan terhadap Kang Deddy Mulyadi ke depan, langkahnya seperti apa. Mudah-mudahan Kang Aang sukses. Amin. Dengan segala aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Tetap sehat. Amin. Dan juga salam sama keluarga. Amin. Tapi satu permintaan tuh. Siap. Jamu tuh Pak nanti. Iya. Di podcast berikutnya harus ini. Nanti siapa tahu nih ya. Kita kan bukannya lain kan siapa tahu Kang Deddy pengen ngetes juga. Dia tonton video nih. Boleh juga dites dulu itu jamunya itu. Boleh dites nggak? Boleh. Ya dalam waktu dekat ini nanti saya kirim ke sini lah. Iya. Siapa tahu kan dia tonton nih, iseng-iseng pulang kantor misalkan di mobil kan, atau pulang dari Senayan di mobil iseng-iseng dilihat nih video kita nih atau staffnya kan. Ya ada cerita-cerita jamu nih orangnya. Ya kan, terlepaslah cerita yang lain ya. Ada cerita-cerita jamu nih mereka nih. Mau coba juga nih jamunya nih. Ya sekali dia minum lihat orang kan. Pasti subscriber ngelihat juga kan. Boleh. Tertarik sama jamunya. Jadi uniknya itu kalau jamu buatan saya itu dingin enak, diminum hangat juga enak. Jadi bisa kalau siang-siang boleh ditambah es itu. Tapi nggak bisa jadi pengganti nasi. Ya nggak bisa. Boleh jadi kuahnya aja. Oke. Sampai di sini dulu. Atau ada perlu disampaikan? Ya, ada lagi disampaikan. Ya harapan saya untuk ke depan ya seperti tadi kita bicarakan ya, untuk Kang Deddy ya semoga beliau sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu, kemudian ya didukung dengan elemen-elemen yang lain supaya beliau itu bekerja itu ya memang ada sesuatu yang bisa dicapai untuk kebaikan khususnya masyarakat Indonesia. Itu aja. Oke. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Kang Deddy Mulyadi juga diberikan kesehatan. Amin. Sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Salam jazz.